Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Said Ahmad Zaki Yamani, SHUD MSc. Saya dosen tetap di program studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Al-Muslim. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis mengenai konsep, metode, dan aplikasi GIS, khususnya dalam implementasi di berbagai bidang kehutanan. Pendekatan pembelajaran yang kami terapkan adalah Project Based Learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dilatih secara langsung dalam mengoperasikan perangkat lunas SIG untuk pemetaan dan analisis data spasial, yang muara akhirnya berupa pengerjaan proyek peta penelitian. Rincian topik pembelajaran, konsep dasar sistem informasi geografis, sumber dan struktur data geografis, sistem koordinat dan proyeksi peta, pengenalan dan pengoperasian perangkat lunas SIG, kemudian analisis spasial dan pengelolaan data spasial, interpretasi hasil analisis SIG, aplikasi SIG dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan, tren dan perkembangan terbaru dalam teknologi SIG, pemetaan tematik berbasis SIG, kemudian akhirnya akan dibuatkan studi kasus pembuatan proyek peta penelitian. Skema penilaian, aktivitas partisipatif berupa praktikum, diskusi, dan refleksi GIS itu senilai 40%. Kemudian tugas studi kasus lokasi penelitian secara individu nilai 20%. Kemudian ujian tengah semester yang berbasiskan proyek senilai 20%. Dan akhirnya ujian akhir semester berbasiskan proyek 20%. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blend learning, yaitu mengkombinasikan tatap muka, baik itu di kelas ataupun di laboratorium, dengan diskusi daring melalui portal e-learning simple Universitas Al-Muslim serta WhatsApp group. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran saya di kelas pada sesi kedua yang membahas topik jenis-jenis data spasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya, biar semangat ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan bersama. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita belajar materi berikutnya, materi yang pertemuan kedua, jenis-jenis data spasial dalam sistem informasi geografis. Ya. Sebelum kita bahas jenis-jenis data spasial, coba kita recall dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah masuk pengenalan sistem informasi geografis dan juga konsep-konsepnya. Baik, coba saya refresh kembali pengertian Geographic Information System. Ada yang masih ingat pengertian GIS, SIG atau GIS? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi GIS itu, Pak, sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data, Pak. Ya, terima kasih ya atas jawabannya, baik sekali. Jadi sistem informasi geografis itu adalah suatu sistem berbasiskan komputer yang di dalamnya ada informasi spasial. Di situ ada penggunanya, ada menggunakan hardware, ada menggunakan software. Jadi digunakan untuk menganalisis atau mengolah data spasial. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Jadi memang GIS ini sangat kita butuhkan saat-saat belakangan ini. Tanpa kita sadari, GIS itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang masih ingat atau sering menggunakan, misalnya ketika ingin janjian temuan, Sherlock. Tolong di Sherlock dulu lokasinya. Tolong di Sherlock dulu petanya. Itu sama dengan menggunakan sistem informasi geografis. Berikutnya coba kita refresh kembali yang kedua, materi kedua minggu lalu itu mengenai komponen GIS ya, komponen GIS. Ada yang tahu apa itu komponen GIS?
Ya, silakan. Komponen JIS itu ada 5, Pak. Ada perangkat keras, perangkat lunak, ada data, manusia, dan metode. Ya, terima kasih jawabannya baik sekali. Komponen JIS tadi yang pertama ada perangkat keras, hardware, ada perangkat lunak, software, ada pengguna atau manusia, kemudian ada metode, ada data. Ya, jadi kelima hal ini yang menentukan atau yang sangat berpengaruh dalam sistem informasi geografis. Kelima-limanya ini harus ada. Kelima-limanya ini ada, maka dia bisa dikatakan sebagai suatu sistem informasi geografis. Berikutnya, tadi yang pertama hardware, kemudian data. Data yang digunakan dalam JIS adalah data-data yang berinformasikan spasial ataupun data-data yang tidak berinformasikan spasial atau keruangan. Itu bisa dikombin data-datanya. Data-data ini nanti yang coba kita pelajari hari ini, jenis-jenis data. Makanya pertemuan sebelumnya menjelaskan bagaimana pengertian dan komponen. Hari ini kita akan bahas mengenai data. Berikutnya, salah satu komponen utama tadi dari sistem informasi geografis adalah manusia. Manusia di sini maksudnya pengguna, ya, pengguna. Jadi yang menggunakan sistem informasi adalah manusia. Tapi zaman sekarang ini belum tentu hanya manusia yang bisa menggunakan JIS. Mungkin nanti ke depannya ada satu lagi yang bisa menggunakan JIS. Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira yang bisa menggunakan JIS? Iya, benar sekali. Jadi ke depannya tidak tertutup kemungkinan nanti AI, bagaimana AI bisa membuat gambar, bagaimana AI bisa membuat presentasi, bagaimana AI bisa membuat video, tidak tertutup kemungkinan ke depannya AI nanti dijadikan sebagai user JIS. Kita tinggal perintahkan sama dia, langsung jadi datanya, langsung jadi petanya. Bisa. Sepertinya bakal mengarah ke situ nanti ke depannya. Perkembangan dari JIS ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis data spasial. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya satu hal, hanya sebagai respon saja. Kira-kira mengapa kita harus mengetahui atau belajar mengenai jenis-jenis data spasial? Ada yang tahu? Baik, silakan. Kita perlu belajar supaya dapat mengetahui jenis data apa saja yang dibutuhkan untuk mengetahui data tersebut. Baik, bagus sekali jawabannya. Kita untuk mengetahui jenis-jenis data apa saja yang akan kita gunakan, akan kita peroleh, akan kita peruntukkan untuk sistem informasi geografis. Jadi itu tujuan kita mempelajarinya. Untuk mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya nantinya ada 3. Dari pembelajaran jenis-jenis data spasial ini ada 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis data spasial. Apakah itu data vektor, apakah itu data raster, nanti mahasiswa dapat mengidentifikasi. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan konsepnya, strukturnya, spesifikasi, dan juga penggunaannya dari data spasial tersebut. Yang ketiga, mahasiswa nanti dapat melakukan input data secara mandiri melalui praktikum menggunakan software QGIS. Ya, praktek menggunakan software QGIS. Nah, jadi ada 3 ya CPMK-nya. Sebelum kita mulai materinya, jangan lupa absen dulu, silahkan di scan barcode-nya yang ada di presentasi ya, silahkan. Keluarkan HP-nya, silahkan di scan dulu. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai data spasial itu sendiri ya. Data spasial memberi nyawa, lokasi, dan pada informasi. Jadi data spasial itu intinya ada informasi, ada lokasi. Ada 2 ya. Ada 2 intinya. Adanya informasi, adanya lokasi. Kalau memiliki kedua unsur tersebut, itu sudah bisa dikatakan data spasial ya. Sedangkan dalam JIS, data spasial adalah data yang memiliki referensi posisi atau lokasi di permukaan bumi. Dalam SIG atau JIS, data spasial adalah data yang memiliki referensi posisi atau lokasi di permukaan bumi atau koordinat.
Berbeda dengan data tabular biasa. Contohnya misalnya data penjualan, data jumlah penduduk, berbeda. Dia memiliki koordinat. Bagaimana pola keruangannya, bagaimana bentuknya, bagaimana jenisnya, akan kita jelaskan berikut. Jenis-jenis data spasial ada dua. Secara kelompok besar, jenis-jenis data spasial itu ada dua. Yang pertama, data vektor atau model data vektor. Yang kedua, model data raster. Ada data? Ada data? Ya. Yang pertama, data vektor. Kemudian, data raster. Yang pertama, data vektor mempresentasikan bumi sebagai entitas diskrit, fokus pada batas yang tegas, presisi, bentuk geometris yang jelas. Contoh misalnya ketika kalian mengirimkan share lokasi kepada teman kalian. Ketemuannya di mana? Di sini, tolong share log dong. Dikirimlah share lokasi. Ketika share lokasi dikirim, yang nampak apa? Lokasinya kan? Lokasi kalau dia pakai beberapa aplikasi ada semacam ditunjuk warna merah. Merah. Itu namanya titik lokasi. Itu merupakan salah satu data spasial yang berupa titik. Nanti kita bahas jenis-jenisnya ya. Kemudian waktu kalian lihat di titik tersebut, kalian buka petanya. Kemudian kalian buat biasanya bagaimana caranya atau rutenya untuk sampai ke lokasi tersebut. Ketika kalian melihat itu, di situ nampaklah peta. Jalannya atau gedungnya atau belok ke kirinya di mana, belok ke kanannya di mana. Kemudian biasanya ditunjukkan dengan tebal warna biru, menunjukkan arahnya kemana. Ya, jadi sebenarnya secara tidak langsung kalian itu sudah menggunakan, sudah mempelajari data spasial sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru lagi sebenarnya. Yang kedua adalah data raster ya. Mempresentasikan bumi sebagai permukaan yang kontinu. Nampak gambarannya. Nampak gambarannya. Perubahannya bertahap atau fenomena yang mencakupi area yang luas tanpa batas buatan. Misalnya kalian melihat foto udara. Kalau untuk zaman sekarang ini yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling sering kalian lihat di sosial media, di platform-platform yang lainnya itu adalah foto drone atau gambar video dari drone. Gambarnya itu atau fotonya itu, contohnya qadarullah yang kita kemarin kejadian bencana, kan ada beberapa dilihat foto dari udara bagaimana kondisi banjirnya, bagaimana terbuka sungainya, bagaimana jembatannya yang putus di foto dari udara. Itu data foto itu, data gambar itu adalah data raster. Ya, benar. Itu adalah data raster. Baik, selanjutnya akan lebih kita perjelas lagi mengenai data vektor. Bisa kita lihat di depan ini, model vektor membangun batas yang tegas. Jadi penjelasan lebih lanjut, data 3 elemen geometri vektor ya. Jadi data vektor ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama tadi yang saya sampaikan ketika kita mau share lokasi, untuk lokasi mau yang kita tuju, itu bentuknya yang merah tadi apa namanya? Titik koordinat, itu yang ini. Ya, yang ini. Titik. Dimensi, lokasi murni tanpa panjang, tanpa luas. Hanya berupa titik. Contohnya tiang listrik, sumur, minyak, puncak gunung, lokasi yang mau kita tuju, ataupun lokasi-lokasi lainnya, berupa elemen titik. Berikutnya yang kedua adalah garis. Bisa kita lihat di sini, garis di sini adalah garis dari gambaran sungai. Ya. Itu gambaran di permukaan buminya sungai. Kemudian dirubah menjadi data vektor, data yang memiliki lokasi, yang memiliki informasi, informasinya sungai. Lokasinya di mana? Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Dalam bentuk seperti ini, garis.
Dimensinya ada, dia tidak lagi 0. Berarti ada panjang. Rangkaian titik yang terhubung atau node dan vertikal memiliki panjang tanpa luas. Contohnya jaringan jalan. Contohnya sungai, kontur, apalagi yang lain? Ada yang tahu yang lain? Sungai, kontur, jalan, parit. Atau garis-garis yang lain yang mau dibuat sesuai dengan bentuk permukaan bumi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, poligon. Poligon ini berarti adalah memiliki panjang dan kalau panjang dia berarti keliling. Ya kan? Satu lagi data keruangan berupa luas. Ini contohnya misalnya danau. Ya, gambar dari danau yang didigitasi dirubah menjadi data vektor poligon. Dari satu titik kemudian kembali lagi ke dalam titik awalnya, kemudian memiliki dua jenis data. Yang pertama keliling, yang kedua luas. Benar sekali. Contohnya misalnya mau menggambarkan keliling atau luas danau, batas kecamatan, batas dusun misalnya, ya kan? Batas provinsi, batas negara, banyak hal yang lainnya. Lanjut, komponen tambahan data vektor, ya. Jadi isinya dari data vektor tadi ada data atribut dan juga ada topologi. Seperti misalnya kita ingin menuju suatu kafe. Dari peta yang nampak adalah titik lokasi. Ketika titik lokasi itu diklik akan muncul koordinatnya. Akan muncul lokasinya itu apa? Contohnya misalnya tadi kafe, kafenya kafe apa? Ya kan? Kemudian ada lagi yang biasanya sampai muncul foto-fotonya kan? Kalau misalnya kita di Google Map itu kita klik titik itu tadi, keluar juga informasi lainnya. Jam berapa operasionalnya, nomor kontaknya, misalnya kafe. Foto-foto pengunjungnya, rating bintangnya itu adalah data atribut ya. Sedangkan topologi itu maksudnya posisinya mendefinisikan hubungan antara data vektor tersebut. Contoh misalnya dia berdampingan. Misalnya batas desa A dengan batas desa B berdampingan. Berdampingan tadi ini itu namanya topologi. Terjadi kesalahan dalam posisi tumpang tindih. Rupanya terjadi sengketa, di sini batasnya masuk kemari, yang ini batasnya masuk kemari. Itu topologinya namanya offside atau overlap. Berikutnya yang terakhir adalah data raster atau model raster membagi bumi menjadi matrix grid. Grid berarti susunan dari partikel yang kecil-kecil ya. Konsep dasarnya mempresentasikan permukaan bumi menggunakan matriks baris dan kolom. Contoh seperti ini. Dari susunan petak-petak kecil ini. Nanti kita bahas petak-petak kecil ini apa. Ya. Elemen terkecil matriks ini terdiri dari sel-sel persegi yang disebut piksel. Kalau kalian fotografi, kalian berbicara mengenai foto atau gambar, itu pasti menggunakan karakteristik piksel, berapa megapiksel. Contoh misalnya kameranya berapa? Bagus atau enggak? Berapa megapiksel? Berarti dia bisa menangkap berapa megapiksel. Susunan dari piksel-piksel tersebut membentuk satu gambar. Ya. Contohnya misalnya foto alam, foto penggunaan lahan, foto kejadian bencana, foto kejadian banjir, foto kenampakan setelah atau sebelum kebakaran hutan. Jadi fenomena-fenomena itu sangat baik digambarkan dengan menggunakan data raster. Berikutnya membedah antara anatomi piksel dan resolusi spasial. Nanti kalau kita berbicara data raster berarti berbicara resolusi spasial, berbicara masalah piksel. Resolusi spasial atau pixel size, ukuran aktual dari suatu piksel di lapangan. Jadi kalau misalnya unit terkecilnya ini ya. Ini satu peta ini mewakili berapa meter di lapangan. Contoh misalnya ini 10 meter. Berarti satu peta kecil ini, satu piksel itu mewakili di lapangan 10 kali 10 meter. Semakin kecil dia, maka semakin besar resolusinya, semakin jelaslah gambarnya. Jadi
Nilai piksel itu sangat berpengaruh. Resolusi itu semakin tinggi, semakin baik. Itu sangat berpengaruh pada data raster. Perbandingannya antara data spasial vektor dengan data spasial raster. Dari segi representasinya, berarti data vektor itu tadi yang 3. Yang pertama, titik. Yang kedua, garis. Yang ketiga, poligon. Sedangkan data raster adalah kumpulan dari piksel-piksel dari grid-grid membentuk suatu gradien warna. Ya. Berikutnya, secara akurasi posisi, data vektor itu lebih tinggi. Kompleksitas data, data vektor itu lebih kompleks, lebih rumit. Sedangkan data raster itu sederhana. Begitu difoto dari atas, langsung bisa dapat informasinya. Ukuran file, kalau file data vektor itu relatif lebih kecil. Menyesuaikan model data dengan kebutuhan analisis. Jadi, adik-adik sekalian, perhatian ya. Perhatian, siap ini kita akan diskusi. Penjelasan ini akan memudahkan untuk bisa menjawab diskusi. Yang pertama, gunakan vektor apabila Anda membutuhkan. Ini contoh ya. Gunakan vektor apabila Anda membutuhkan. Akurasi batas geografis. Yang presisi, contoh misalnya seperti yang dilakukan oleh BPN, batas tanah. Berikutnya, analisis jaringan rute, misalnya rute ambulan, aliran pipa, aliran listrik, rute kalian mau pergi ke suatu tempat, mau pergi ke kafe, mau pergi ke rumah tertentu, mau pergi ke kantor tertentu, rute. Itu menggunakan data vektor lebih presisi ya. Nah, jadi data vektor itu kalau sudah diisi dengan data atribut, itu datanya akan lebih kompleks, akan secara kualitatifnya lebih baik untuk tiap objek. Berikutnya, data raster. Gunakan raster kalau Anda bekerja dengan fenomena alam. Seperti kondisi-kondisi bencana, seperti yang kemarin. Melihat kondisi bencana, di mana yang longsor, di mana yang sudah sangat lebar pembukaan sungainya. Jadi berkaitan terhadap fenomena alam seperti yang saya sebutkan tadi, baiknya menggunakan data raster. Tadi saya sudah menjelaskan data vektor dan data raster. Pertanyaan simpel saja. Kalau terjadi suatu bencana banjir seperti yang kita alami qadarullah kemarin ya di daerah kita. Kalau saya mau mendapatkan informasi misalnya setelah terjadi banjir itu, saya mau mendapatkan informasi daerah mana saja yang tergenangnya parah atau daerah sungai mana yang terbukanya lebar. Sebaiknya saya menggunakan data apa? Data vektor atau data raster? Ada yang bisa jawab? Saya Pak menggunakan data raster Pak. Ya, kenapa menggunakan data raster? Karena fenomena alam saya yang bervariasi secara gradual seperti suhu, intensi dan hujan Pak. Lebih mudah gitu Pak. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi kalau untuk mengidentifikasi setelah bencana, apakah itu tingkat keparahannya, kondisinya, kita sebaiknya menggunakan data raster ya. Karena untuk fenomena-fenomena alam itu sangat baik kita gunakan raster, lebih memudahkan kita dalam mengambil informasi atau untuk mengolah data analisis. Terima kasih. Berikutnya kita diskusi singkat saja. Jadi ada studi kasus interaktif ya. Peta resiko banjir di Jakarta. Ya, skenario sebuah lembaga kebencanaan akan memodelkan resiko banjir di Jakarta menggunakan 4 layer. Ada 4 data. Menggunakan 4 data resiko banjir di Jakarta. Tantangan diskusi, maksudnya yang ingin kita diskusikan adalah sebagai analisis SIG atau JIS, tentukan jenis data, vektorkah atau rasterkah dia yang digunakan untuk mendapatkan peta resiko banjir tersebut. Datanya ini, 1, 2, 3, 4. Silahkan digolongkan, dia termasuk data vektor atau data raster. Yang pertama, lokasi posko. Yang kedua, tutupan lahan, citra satelit. Yang ketiga,
elevasi tanah atau bentuk permukaan tanah, dam, data dam. Yang keempat, jaringan sungai. Jadi ada 4 data, silakan kalian diskusikan, golongkan dia termasuk data vektor atau data raster yang kelompokkannya. Baik, silakan dibentuk kelompoknya, ditentukan kelompoknya, kemudian dimulai diskusinya. Silakan. Diskusi datanya tadi masuknya ke mana? Silakan diskusikan dia masuknya ke data vektor atau ke data spasial. Silakan. Baik, silakan. Ada yang bisa jawab dari keempat data ini, yang mana masuk ke vektor, yang mana masuk ke raster, kelompok mana? Yang mau coba? Oke, silakan. Kalau yang menentukan vektor tuh lokasi posko, jaringan sungai. Kalau untuk raster, untuk penghahan, elevasi tanah atau dam. 2 data vektor, 2 data raster ya. Lokasi posko itu adalah data vektor. Oke, benar ya. Kemudian jaringan sungai itu data vektor. Ya, benar ya. Jadi keduanya itu adalah data vektor. Tutupan lahan, elevasi tanah itu merupakan data raster. Kemudian dari 4 ini 2 vektor, 2 raster. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya terakhir kita cukupi materinya. Kita akan masuk tugas ya, pembagian tugas praktik nanti. Untuk tugas praktik minggu ini nanti silakan download dan gunakan software QGIS untuk melakukan pengolahan data. Unduh dataset dari portal kampus ya. Nanti di situ ada data spasial, di dalam folder itu nanti ada data vektor, ada data raster. Silakan di-download. Kemudian nanti ada juga pembagian-pembagian isi di dalamnya. Misalnya data vektor nanti itu ada batas administrasi. Sedangkan data raster itu ada data dam nanti, ya. Silakan di-download, silakan dibuka di QGIS, kemudian di-overlay-kan, nanti silakan disimpan projectnya, ya. Karena kita berbasiskan project base, jadi kita melaksanakan project. Ini masih pertemuan kedua, projectnya simple saja. Kalian hanya membuat project penampilan data yang di-overlay-kan, tumpang tindihkan, ya. Paling bawah dam, di atasnya data batas administrasi. Nanti kalian save, kemudian nanti saya periksa ya. Untuk eksplorasi data atribut dari kedua format tersebut, analisis dan catat perbedaan ataupun kenampakan informasinya dari administratif tadi sama DEM tadi, kemudian nanti dicatat informasinya di jurnal praktikum. Oke? Nanti yang saya periksa jurnal praktikum, berarti nanti informasi apa saja yang saya dapatkan yang setelah kalian melakukan pengecekan, kemudian saya cek nanti di folder project kalian sudah berhasil atau tidak menampilkan data dan mengoverlaykannya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semangatnya, masih tetap on ya sampai dengan sekarang. Semoga praktikumnya bisa dilaksanakan. Kalau ada kendala silahkan nanti hubungi saya ya. Saya kira sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa, minggu depan pasti akan kita recall kembali materi hari ini. Jadi jangan lupa belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.